Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kota awan terapung, gunung belakang klan Xiao, ngarai refleksi. Sekembalinya dari berburu, Xiao Lai membawa seekor kelinci liar kurus di satu tangannya. Wajahnya menunjukkan sedikit kebahagiaan. Saat dia duduk untuk menyiapkan mangsa yang ditangkapnya, dia mendengar suara putrinya sedang berlatih ilmu pedang. Pada awal pemenjaraan mereka, klan Xiao akan mengirimi mereka makanan setiap hari. Dia kadang-kadang masih bisa mendapatkan beberapa informasi tentang bagaimana klan Xiao berasal dari para murid yang mengantarkan makanan. Setelah beberapa waktu, frekuensi pengiriman makanan menjadi semakin berkurang dan akhirnya, 3 bulan kemudian, tidak ada lagi yang mengirimi mereka makanan. Jelas sekali, di penjara selama 20 tahun dan tidak memiliki kerabat dekat yang dapat diandalkan berarti tidak ada seorang pun di klan yang mau peduli pada mereka. Pada awalnya, orang-orang masih merasa kasihan pada mereka. Akhirnya, meninggalkan mereka menuju kematian sendiri di gunung belakang. Untungnya, pegunungan di belakang tidak sepenuhnya tandus. Di area di mana diizinkan masuk, mereka bisa mendapatkan beberapa sayuran dan kadang-kadang bisa menangkap 1 atau 2 binatang buas tingkat rendah yang lezat. Persis seperti ini, orang tua dan anak selamat. Xiao Lai juga berpikir untuk melarikan diri bersama Xiao Lingqi. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan masa terindah dalam hidup putrinya terbuang sia-sia seperti ini, terjebak di jurang. Namun, begitu dia melarikan diri, dia tidak akan ragu bahwa mereka akan diburu oleh klan Xiao. Bagaimanapun juga, mereka dipenjarakan di bawah perintah Tuan Muda keempat dari Sekte Xiao. Ia tidak takut dihukum atau bahkan dicap sebagai pengkhianat yang mengkhianati sektenya. Namun, dia mengkhawatirkan Xiao Lingqi. Selama ini, Xiao Lingqi menghabiskan lebih banyak waktunya setiap hari untuk berkonsentrasi pada pelatihan. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dia lakukan selain itu. Tanpa gangguan, perkembangannya cukup cepat. Dia telah menembus ke tingkat ke-9 dari alam mendalam dasar. Ahahaha, tangisan gadis muda itu tiba-tiba terdengar dari luar. Xiao Lai segera menghentikan aktivitasnya dan segera berlari keluar. Di luar, dia melihat Xiao Lingqi duduk di lantai dengan tangan di dada. Pedang yang sudah berkarat telah terlempar ke satu sisi. "Sier, ada apa?" Xiao Lai bergegas maju dan bertanya dengan cemas. Meski pakaian Xiao Lingqi bersih, warnanya sudah pucat seiring bertambahnya usia. Kulitnya tidak menjadi kering dan kasar karena hembusan angin yang terus-menerus di belakang gunung. Sebaliknya, dia sekarang menjadi lebih anggun dan cantik. Bahkan pakaian lama yang dikenakannya pun seolah mengeluarkan aura istimewa. Namun, dibandingkan sebelumnya, dia terlihat lebih kurus. Di dalam sepasang matanya yang indah, orang dapat melihat kekhawatiran yang dia coba sembunyikan. Dia tampak seperti peri yang terluka, dan akan membuat hati seseorang sakit karena kasihan padanya. "Aku tidak tahu," Xiao Lingqi dengan lembut menggelengkan kepalanya, tangannya masih memegangi dadanya. Alisnya bergetar tak terkendali, "Dadaku tiba-tiba terasa sangat-sangat sakit sekarang, sakit sekali." Dada, kemunculan putrinya membuat hati Xiao Lai sakit. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Jangan berdiri dulu. Mungkin Anda terlalu lelah dengan latihan pedang. Istirahat sebentar dan semuanya akan baik-baik saja." Xiao Lingqi menjawab dengan patuh. Alisnya berkerut erat, karena rasa sakit itu sepertinya datang dari jiwanya. Rasa sakitnya menusuk tulang dan dengan itu, banyak pemikiran tentang Yun Ce melayang ke dalam hati dan pikirannya. Dia tiba-tiba berteriak keras, "Ayah, aku tidak takut dengan rasa sakit ini, tapi, aku merindukan Ce kecil, di mana dia sekarang. Saat dia pergi, dia tidak punya banyak uang. Selain itu, dia sangat lemah. Apakah dia akan ditindas oleh orang lain? Apakah dia punya cukup makanan?
Akankah dia punya tempat yang layak untuk tidur? Akankah dia, aku merindukannya, aku sangat mengkhawatirkannya. Xiao Lingqi menutupi wajahnya dan mulai menangis. Sejak muda, sebelum kejadian itu terjadi, dia selalu bersama Yun Ce. Ada yang hampir tidak dapat dipisahkan. Dia juga tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berpisah darinya suatu hari nanti, namun, takdir sangat kejam. Mereka berpisah karena keadaan, dan sudah lama berpisah. Perpisahan dalam jangka waktu yang lama merupakan siksaan yang sangat berat baginya. Pikirannya tentang dia meningkat dari hari ke hari, dan dia hanya bisa mengandalkan latihan keras untuk mengalihkan perhatiannya. Sakit hati yang tiba-tiba menyebabkan semua kerinduan yang mati-matian dia coba tahan hingga meledak tak terkendali. Itu terjadi secara tiba-tiba, seolah-olah air mengalir keluar dari bendungan yang jebol, dan menghilangkan sedikit pun kendali yang mungkin dia miliki atas perasaannya. Dia bangkrut. Perasaannya tercurah bersama dengan air mata yang mengalir dari matanya. Xiao Lai menghela nafas panjang dan dengan lembut menghiburnya, CR sudah dewasa. Dia sudah menjadi pria sejati. Mungkin, meninggalkan klan Xiao bermanfaat baginya. Di luar, dia akan menjalani kesulitan dan tumbuh dewasa. Bahkan jika dia harus sedikit menderita dan terluka, itu tetap sepadan. Jangan menangis. Dia akan menjadi lebih kuat di luar. Sebagai bibi kecilnya, kamu harus lebih kuat darinya. Saat dia kembali, Anda perlu menunjukkan diri Anda yang lebih energik. Tidak diragukan lagi itu akan membuatnya menjadi orang yang paling bahagia. CR telah mengatakan sebelumnya, dia akan kembali dalam waktu 3 tahun. Sebagai seorang pria, saya yakin dia akan memenuhi janjinya dan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Lingqi masih terus menangis, tapi setelah mendengar kata-kata Xiao Lai, dia dengan keras menganggukkan kepalanya sebelum menyeka air mata di wajahnya. Namun, kerinduan yang tiba-tiba dan rasa sakit yang menusuk hati dalam dirinya tidak dapat dihentikan. Kecil, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Aku tidak ingin kamu kembali menemui kami dalam 3 tahun, aku hanya ingin kamu aman, kamu harus aman. Villa Pedang Surgawi, di depan teras manajemen pedang. Xia Qingyue berpakaian serba putih saat dia berdiri diam di depan pedang hukuman surga. Angin di atas teras manajemen pedang terus-menerus bertiup ke arahnya, dan tak henti-hentinya mengangkat rambut dan lengan bajunya. Namun, hal itu tidak mampu mengalihkan pandangannya. Dia berdiri sendirian untuk waktu yang sangat lama, dengan hanya pedang terbang di langit sebagai temannya. Langit mulai gelap seiring senja perlahan tiba. Angin dari pedang juga mulai membawa rasa dingin. Hembusan angin yang tiba-tiba menyebabkan rambut panjangnya tertiup lembut ke wajahnya. Terdengar langkah kaki yang sengaja dilakukan dengan lembut mendekatinya dari belakang agak jauh. Langkah kaki itu mengagetkan pikiran diam Xia Qingyue. Tatapannya bergetar sedikit saat dia terus melihat ke depan sambil bergumam pelan, suamiku, biarkan Qingyue menjadi istrimu di kehidupan selanjutnya juga, apakah, tidak apa-apa, Qingyue itu akan menjadi istri yang pantas, oke. Gumaman lembutnya menghilang di tengah suara angin. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia berbalik, dan di belakangnya, ada seorang pemuda gagah berdiri di tempatnya. Melihat penampilan Xia Qingyue yang seperti dewi, aura Ling Yun menjadi sedikit kacau. Dia tersenyum sedikit dan memberi hormat, Perisia, apakah kamu mengirim temanmu juga? Tidak. Xia Qingyue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, saya di sini untuk mengantar suami saya. Seluruh tubuh Ling Yun kaku. Dia kehilangan kekuatan di tubuhnya dan berlutut di tanah. Pupil matanya terus membesar. Tuan muda Villa Pedang Surgawi ini, yang pernah menjadi generasi muda terkuat, tampaknya telah kehilangan jiwanya saat itu juga. Mereka adalah suami istri, Yun Ce adalah suaminya, dia sudah menikah, tidak mungkin,
tidak mungkin, pasti bohong, tidak mungkin. Ling Yun terus bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi tidak bernyawa, seolah seluruh keyakinannya telah hancur. Di saat yang sama, ayahnya, Ling Yuefeng juga sangat bingung. Dia mondar-mandir di luar halaman tempat para anggota Frozen Cloud Asgard menginap, mengkhawatirkan luka-luka Chu Yue-chan, dan juga bertanya-tanya mengapa dia bereaksi begitu besar. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Chu Yue-chan, yang sedingin salju, sedingin es seperti teratai yang membeku, akan kehilangan kendali atas emosinya dan memuntahkan darah. Mengetahui temperamen Chu Yue-chan, bahkan jika murid nomor 1 Frozen Cloud Asgard, Xia King Yue, tiba-tiba terjatuh, reaksinya yang paling tepat adalah rasa dingin yang menyesakkan. Seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyebabkan dia bereaksi seperti itu. Mungkinkah itu karena jatuhnya Yun Ce? Tidak. Mustahil. Benar-benar mustahil. Pasti ada alasan lain. Saat dia berada di bawah gejolak emosi, dia tidak menyadari bahwa istrinya, Xuan Yuan Yufeng, tidak terlalu jauh. Dia dengan dingin menatap setiap perubahan emosinya. Tatapannya menjadi semakin dingin saat dia menjadi semakin kecewa. Saat itu, kesabaran Ling Yuefeng tampaknya telah mencapai puncaknya dan tidak tahan lagi. Dia mengertakkan gigi dan memasuki halaman. Dia kemudian membuka kamar Chu Yue-chan, dan masuk. Chu Yue-chan masih terbaring di tempat tidur, dan wajahnya masih seputih spray. Chu Yueli berdiri di samping tempat tidurnya dengan wajah khawatir dan gelisah. Seorang wanita tua kurus yang tampak tua dan lemah menekan jarinya ke tangan Chu Yue-chan untuk membaca denyut nadinya. Nenek Ji Umu sudah berusia lebih dari 190 tahun ini. Berdasarkan senioritas, dia beberapa kali lebih senior daripada Villa Master Ling Yuefeng. Ketika membandingkan keterampilan medis, dia tidak berada di bawah dokter nomor 1 Blue Wind Empire, Gu Qiuhong. Namun, dia tidak menginginkan ketenaran dan belum pernah keluar dari Villa Pedang Surgawi sepanjang hidupnya. Tidak banyak orang di Kekaisaran yang pernah mendengar namanya. Nenek Ji Umu, bagaimana kondisi peri kecantikan beku? Ling Yuefeng bertanya dengan prihatin. Menghadapi Nenek Ji Umu, tindakannya jelas lebih penuh hormat. Nenek Ji Umu melepaskan jarinya yang kering dari pergelangan tangan seputih salju Chu Yue-chan dan mengambil tongkatnya. Dia berjalan maju beberapa langkah sebelum berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti menggosok amplas. Dia baik-baik saja. Dia pingsan hanya karena menerima trauma emosional yang sangat besar, dan kesedihan yang menyerang jantung menyebabkan darahnya mengalir terbalik. Dia akan bangun setelah beberapa saat. Kalau begitu, bagus sekali, Ling Yuefeng mengangguk. Namun, tampaknya dia masih berada dalam gejolak emosi. Namun, dia telah berlatih seni mendalam atribut es selama bertahun-tahun, jadi kelima organnya semuanya sangat dingin. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir akan berakibat fatal bagi bayi yang dikandungnya. Nenek Ji Umu berkata dengan lemah. Kalimat terakhir tampak seperti ranjau darat yang terpicu di samping telinga Chu Yueli dan Ling Yuefeng. Chu Yueli buru-buru berkata, tidak mungkin. Nenek Ji Umu, kamu pasti salah. Adikku belum pernah berinteraksi dengan pria manapun sebelumnya. Bagaimana dia bisa punya bayi? Itu benar. Nenek Ji Umu, kamu pasti salah. Peri dari Frozen Cloud Asgard tetap melajang sepanjang hidupnya. Peri kecantikan beku tidak mungkin punya bayi. Ling Yuefeng pun segera melanjutkan. Hah? Menghadapi pertanyaan kedua orang itu, wajah Nenek Ji Umu berubah menjadi marah. Dia dengan kuat menghentakkan tongkatnya ke lantai, dan berkata dengan suara serak. Saya telah berpraktek kedokteran selama 189 tahun terakhir dan telah melihat segala macam penyakit aneh. Saya telah merawat lebih banyak pasien daripada orang yang pernah Anda temui sepanjang hidup Anda. Apa menurutmu aku akan membuat kesalahan dalam hal memvonis wanita hamil? Bagi orang seperti Nenek Ji Umu, hal semacam ini sangatlah sederhana,
dan meragukannya dalam hal ini merupakan penghinaan besar terhadap pengetahuan dan martabat medisnya. Dia tidak mau repot-repot mengatakannya lagi. Didukung oleh tongkatnya, dia berjalan keluar, meninggalkan Chu Yueli dan Ling Yuefeng yang tercengang. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bisa kakak perempuan, kakak perempuan, kamu sudah bangun. Dalam kepanikannya, Chu Yueli tiba-tiba melihat bahwa Chu Yuechan, yang berada di tempat tidur, telah membuka matanya beberapa waktu sebelumnya. Dia bergegas ke sisi tempat tidur dan bertanya, kakak perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka di mana saja? Baru saja, Nenek Jiumu mengatakan bahwa kamu hamil. Menghadapi kata-kata Chu Yueli, Chu Yuechan terlihat terkejut, dan sama sekali tidak bereaksi. Ketika Nenek Jiumu memeriksa denyut nadinya, dia sudah bangun dan dia telah mendengar semua yang dikatakan. Dalam keadaan linglung, dia perlahan mengulurkan tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di perut bagian bawah. Tindakan inilah yang secara tidak sadar dilakukan oleh hampir setiap wanita ketika mendengar dirinya hamil. Tatapannya, dan tindakannya merupakan persetujuan diam-diam yang tidak dapat disangkal atas kehamilannya. Seolah tersambar petir, suara mendengung terdengar di kepala Chu Yueli. Ling Yuefeng langsung terhuyung mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bergetar, karena dia disambar petir di hari yang cerah. Kakak perempuan, kamu, Chu Yueli benar-benar terengah-engah. Melihat tangan Chu Yuechan di perut bagian bawahnya, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Jangan tanya apapun padaku. Chu Yuechan menarik napas dalam-dalam, dengan suaranya terdengar sangat dingin, segera berangkat dari sini, kembali ke Frozen Cloud Asgard. Baiklah. Chu Yueli yang sangat bingung hanya bisa mengangguk. Peri kecantikan beku, kamu, milik siapa anak di perutmu, anak siapa yang kamu kandung? Ling Yuefeng menghela nafas, mengulangi pertanyaan yang sama 2 kali berturut-turut, hatinya jelas-jelas terbalik. Berdasarkan pengalaman Nenek Jiumu, dia tidak mungkin salah dalam hal semacam ini. Selain reaksi Chu Yuechan, dia tidak perlu mempertanyakan apakah dia benar-benar hamil lagi atau tidak. Hal yang sangat ingin dia ketahui hingga menjadi gila saat ini, adalah milik siapa anak itu. Siapa sebenarnya orang ini, yang sebenarnya membuat Chu Yuechan. Selama tahun-tahun itu dia sangat mencintai Chu Yuechan sambil merendahkan sosoknya, kehilangan martabatnya, dan mengikuti Chu Yuechan selama puluhan tahun, namun dia masih belum pernah melihat wajahnya sekalipun. Pada akhirnya, dia kembali ke villa, dan menikah dengan Xuan Yuan Yufeng, yang memiliki latar belakang luar biasa. Namun di dalam hatinya, dia tidak pernah melupakan sosok Chu Yuechan. Dalam hatinya, Chu Yuechan menjadi mimpi yang sangat indah, tapi mustahil. Dan mimpi mustahil ini sangatlah indah karena mimpi ini tidak akan pernah menjadi kenyataan bagi siapapun. Dengan cara ini, mimpi tentang Chu Yuechan akan selamanya ada dengan sempurna jauh di dalam hatinya. Tapi hari ini, mimpi itu hancur total. Ketika dia masih muda, dia adalah generasi muda jenius nomor 1 yang diakui publik, dan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Sampai hari ini, dia adalah pemimpin sekte nomor 1 di Blue Wind Empire, layak menjadi nomor 1 di seluruh Blue Wind Empire. Di mata praktisi yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah ketinggian yang tidak dapat dijangkau, dan merupakan eksistensi seperti dewa. Bahkan jika kaisar melihatnya, kaisar harus menghormatinya. Hal yang dia habiskan sepanjang hidupnya dan mencurahkan seluruh emosinya, adalah usahanya untuk mengejar Chu Yuechan, yang berakhir dengan kekalahan telak. Awalnya, dia merasakan penyesalan yang tak terhingga atas hasil ini, namun tidak merasa terlalu sedih, karena murid Frozen Cloud Asgard tidak pernah menikah. Bahkan wanita yang tidak bisa dia kejar, tidak bisa dikejar oleh siapapun di seluruh Blue Wind Empire. Tapi hari ini, dia mendengar dengan telinganya sendiri, melihat dengan matanya sendiri,
bahwa wanita itu hamil. Pukulan pada saat itu seperti kilat dari 9 surga yang menyambar hatinya, menyebabkan semua fantasinya, kerinduannya, martabatnya, kesombongannya hancur berkeping-keping. Chu Yue-chan tidak memandangnya. Dengan suara sedingin es yang terdengar sama dari masa lalu, dia berkata, "Ini masalahku, Master Villa Ling tidak berhak mempertanyakannya. Ini adalah tempat tinggalku, bukan tempat yang seharusnya keluar." Seiring dengan sikap Chu Yue-chan yang menolak orang dari jarak ribuan mil, Ling Yuefeng juga sangat akrab dengan suara Chu Yue-chan yang sedingin es dan tanpa emosi. Dia mengingat reaksi abnormal Chu Yue-chan di teras manajemen pedang, yang menyebabkan dia merasakan perasaan yang sangat tidak masuk akal di dalam hatinya. Dia kehilangan suaranya dan berkata, mungkinkah kamu dan Yun Che, tidak? Mustahil, benar-benar mustahil, sama sekali tidak mungkin seperti itu. Dua kata Yun Che menyebabkan rasa sakit yang sangat menusuk di hati Chu Yue-chan, dan membuat tubuhnya tiba-tiba meledak dengan rasa dingin yang menusuk tulang. "Anak siapapun yang kukandung, itu bukan urusanmu. Segera keluar dari sini." Hati Ling Yuefeng terkejut. Hatinya dipenuhi kesedihan yang sedingin es, dan di tengah kebingungan, otaknya hampir kehilangan kemampuan berpikir. Dia menghela nafas dalam-dalam, berbalik, dan pergi dengan perasaan sangat kesepian dan sunyi. Ketika dia melangkah keluar dari pintu, Chu Yueli buru-buru berkata, "Master Villa Ling, kejadian hari ini, terkait dengan reputasi saudara perempuanku dan Frozen Cloud Asgard, harap tutup mulut." "Silakan." Langkah kaki Ling Yuefeng terhenti. Lalu, dia perlahan mengangguk dan berjalan keluar. Di halaman, Ling Yuefeng berjalan dengan gelisah selama beberapa saat. Keadaan pikirannya akhirnya tenang. Dia berhenti berjalan, menatap ke langit, dan menghela nafas dalam diam. Dia sangat jelas bahwa kejadian ini mungkin merupakan pukulan terberat yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Pukulan ini benar-benar menghancurkan fantasi terindah di hatinya, menyebabkan dia merasakan kegagalan terkuat dalam hidup ini. Bahkan ada rasa terhina yang tak terlukiskan. "Hahaha, ini benar-benar konyol. Kamu dengan susah payah mengejar Chu Yue-chan selama lebih dari belasan tahun, namun kamu bahkan tidak pernah melihat wajahnya sekalipun. Puluhan tahun telah berlalu, namun Anda masih tidak pernah bisa melupakannya dan terus memikirkannya, tetapi dia bahkan tidak pernah menatap mata Anda sedikit pun. Dia lebih memilih melakukan hubungan seksual terlarang dengan juniornya, dan hamil juga. Ini adalah lelucon sebesar langit. Ling Yuefeng, tidakkah kamu merasa bahwa kamu sangat bodoh?" Suara yang memekakkan telinga datang dari belakangnya. Ling Yuefeng berbalik dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan saat dia melihat istrinya, Suan Yuan Yufeng. Dia terkejut karena istrinya yang biasanya lembut telah mengucapkan kata-kata yang begitu menusuk telinga dan jelek. Hatinya mati-matian menahan amarahnya, namun karena kata-katanya, amarahnya meningkat beberapa kali lipat. Ling Yuefeng dengan marah berkata, "Kamu benar-benar mendengar percakapan kami. Kejadian ini dan aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Kehamilannya belum tentu benar, dan dengan Yun Che, itu bahkan lebih konyol lagi. Lupakan apa yang kamu dengar, kamu tidak diperbolehkan membicarakannya dengan siapapun." Setelah Ling Yuefeng selesai mengaum, dia merasa nadanya agak terlalu kasar, tetapi amarah memenuhi hatinya, dia tidak ingin berbicara lagi. Sambil mendengus dingin, dia membuka lengan bajunya dan pergi. Wajah Suan Yuan Yufeng berubah menjadi ungu. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan berkata, "Ling Yuefeng, pada tahap ini, kamu masih melindunginya. Sikapmu terhadapnya, sungguh penuh dalam dengan kasih sayang. Kamu benar-benar berani melakukan ini padaku. Kamu tidak ingin orang-orang mengetahui hal ini, maka aku akan dengan sengaja memberitahu orang-orang. Aku akan memberitahu semua orang di bawah langit." Saat masih marah,
Suanyuan Yufeng tiba-tiba melihat Ling Yun berjalan ke arahnya. Langkah kakinya lambat, dan tampak gelisah. Dia mengernyitkan alisnya. Menekan amarahnya, dia berjalan ke arahnya dan bertanya, "Yuner, ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu putus asa?" "Ibu," seru Ling Yun, lalu tersenyum kesepian, "sejak kecil, aku sangat fokus pada pedang, tanpa gangguan di hatiku, dan berpikir bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap seorang gadis. Tapi baru-baru ini aku jatuh cinta dengan seorang gadis. Saya memikirkannya siang dan malam, dan tidak bisa berhenti memikirkannya." Sebagai seorang ibu, Suanyuan Yufeng dapat dengan mudah mengetahui apa yang salah dengan Ling Yun secara sekilas. Dia diam-diam menghela nafas, dan dengan nyaman berkata, "Yang kamu suka, pastilah Xia Qingyue kan? Jika kamu benar-benar menyukainya, dan tidak mau menikah kecuali dia, maka dalam beberapa hari, ibu akan pergi ke Frozen Cloud Asgard untuk melamar. Siapa yang peduli dengan aturan murid Frozen Cloud Asgard yang tidak menikah? Yunerku tidak punya wanita yang tidak pantas dia dapatkan. Jika Frozen Cloud Asgard tidak setuju, ibu akan dengan paksa membawanya ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi seperti, jadilah sebodoh ayahmu." Ling Yun dengan getir mengangkat kepalanya dan berkata, "Sudah terlambat, dia sudah menikah." "Apa?" Suanyuan Yufeng tercengang di dalam hatinya, bagaimana bisa? Wanita Frozen Cloud Asgard tidak pernah menikah, bagaimana dia bisa menikah? "Ibu, apakah kamu ingat 1 tahun yang lalu, Sekte Xiao menyebarkan pesan bahwa seorang murid perempuan baru yang memasuki Frozen Cloud Asgard mengadakan pernikahan di Floating Cloud City. Pada saat itu, karena dia adalah murid perempuan biasa yang merupakan rekrutan baru, tidak ada yang menaruhnya di hati mereka, tapi, sekarang aku tahu bahwa murid perempuan itu, sebenarnya adalah Xia Qingyue. Orang yang dinikahinya, adalah Yun Ce yang baru saja jatuh. Dia berduka untuknya, dan patah hati karena dia, dan tidak mau menerima orang lain di dalam hatinya." Saat Ling Yun berbicara, dia menutup matanya dengan susah payah. Jika dia adalah orang yang bebas pilih-pilih, momen ini paling-paling akan menekan hatinya, dan tidak butuh waktu lama hingga menghilang seperti awan. Tapi bagi seseorang yang tergila-gila pada pedang, untuk pertama kalinya memiliki perasaan terhadap orang lain, itu terlalu sulit. Dan dalam hidupnya, pertama kali dia benar-benar jatuh cinta hanya kali ini saja. Tanpa diduga, ini benar-benar terjadi. Melihat wajah Ling Yun, Suanyuan Yufeng merasakan sakit hati yang mendalam. "Yun Ce. Sebenarnya Yun Ce lagi, Yun Ce ini, benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan Frozen Cloud Asgard, kamu tidak berhenti menyakiti suamiku, sekarang kamu malah menyakiti anakku juga." Setelah kejadian di Sword Management Terrace, Ling Kun meninggalkan Heavenly Sword Villa saat malam tiba. Frozen Cloud Asgard juga pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada siapapun. Keesokan harinya saat fajar, keluarga Kekaisaran Blue Wind juga berangkat pagi-pagi sekali, dan juga tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Bukan karena mereka kurang etiket, tapi mereka sedang tidak berminat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun di dalam Villa Pedang Surgawi. Ketika mereka datang, keempatnya dipenuhi dengan harapan. Kekuatan Yun Ce sendiri, membuat nama keluarga Blue Wind Imperial berulang kali terdengar di medan perang turnamen peringkat. Namun pada saat pemberangkatan, hanya tersisa 2 orang, dan yang mereka bawa pulang adalah kehormatan yang tercemar kesedihan yang tiada habisnya. Saat mereka pergi, Chang Yue tidak menangis lagi. Tanpa kesedihan, tanpa air mata, dia sangat tenang, seolah-olah seluruh hatinya mengikuti Yun Ce dan pergi bersamanya, meninggalkan cangkang tanpa emosi. Yang menghibur Qin Wuxiang adalah dia tidak melakukan sesuatu yang ekstrim, dan tidak mengatakan hal-hal yang ekstrim, karena dia harus kembali untuk melindungi ayahnya, yang berada pada tahap terakhirnya.
Jika ayahnya juga melakukan kepergian terakhirnya, maka dia tidak punya hal lain untuk dipedulikan di dunia ini. Namun, apa yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun adalah setelah turnamen peringkat berakhir, sensasi yang disebabkan oleh nama Yun Che dan Xia Qingyue di Blue Wind Empire belum surut. Badai sensasi yang lebih besar akan menimpa Blue Wind Empire, menyebabkan gangguan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan menyebabkan nama Yun Che menjadi nama rumah tangga, di mana semua orang akan mengetahui nama ini. Ketika peribulan beku, Xia Qingyue keluar dari alam rahasia Heaven Basin, kekuatannya secara tak terduga berada di alam Kaisar Mendalam. Benar, itu benar-benar alam Kaisar Mendalam. Informasi ini dikonfirmasi oleh 10 sekte besar. Astaga, ku dengar dia tidak hanya disebut sebagai kecantikan nomor 1, tapi di masa depan, dia tidak dapat disangkal akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di Kekaisaran Angin Biru. Saya mempertanyakan apakah dia adalah inkarnasi peri. Dia luar biasa cantik, bakat dan keberuntungannya sangat tinggi. Apakah kalian mendengar? Pada hari ketika Yun Che keluar dari alam rahasia Heaven Basin, dia benar-benar mati di teras manajemen pedang Villa Pedang Surgawi. Siapa yang tidak mengetahui hal ini? Dia benar-benar mati demi sekeping sampah di alam mendalam dasar. Surga benar-benar iri dengan bakat ini. Akhirnya muncullah seorang jenius dengan latar belakang tanpa sekte yang akan membuat kita mengeluarkan tenaga, dan dia mati begitu saja. Untuk yang berikutnya muncul, entah berapa tahun kemudian. Apa? Peri kecantikan beku dari Frozen Cloud Asgard sedang hamil. Ini. Benar sekali, hal ini sudah tersebar di mana-mana. Dikatakan berasal dari Heavenly Sword Villa, jadi itu tidak palsu. Aku juga mendengar, bahwa itu adalah peri kecantikan beku dan anak Yun Che. Kabarnya, setelah Yun Che terjatuh di teras manajemen pedang, peri kecantikan beku menjadi gila, dan langsung muntah darah. Jika bukan karena semua orang mengatakan ini, aku tidak akan berani mempercayai ini. Ada berita yang lebih mengejutkan lagi. Peri bulan beku, Xia Qingyue, tiba-tiba menikah pada usia 16 tahun, dan yang dinikahinya adalah Yun Che. Pertarungan terakhir dari turnamen peringkat, adalah pertarungan antara pasangan suami dan istri ini. Fakta ini, sepenuhnya benar. Tahun lalu, ada berita tentang murid perempuan baru dari Frozen Cloud Asgard yang melanggar peraturan dan menikah, dan sekte Xiao membenarkannya. Nama murid perempuan yang menikah adalah Xia Qingyue. Orang yang dinikahinya adalah Yun Che. Kabarnya, di Heavenly Sword Villa, seseorang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dia berduka atas Yun Che. Kecantikan nomor 1 di masa lalu, dan kecantikan nomor 1 saat ini, tiba-tiba salah satu dari mereka hamil karena Yun Che, dan yang lainnya adalah istrinya. Astaga. Saat itu, banyak orang yang sangat menyukai peri kecantikan beku, Chu Yue-chan. Ini juga termasuk Master Villa Ling Yuefeng dari Heavenly Sword Villa dan Master Sekte Xiao Xiao Juetian, tapi tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Namun dia hamil karena Yun Che. Dan peri bulan beku, yang mengejutkan bahkan lebih cantik dibandingkan peri kecantikan beku. Aku ingin menggantikan Yun Che dan mati saja. Ini belum semuanya, bahkan putri satu-satunya keluarga Kekaisaran Blue Wind, Putri Chang Yue juga diambil olehnya. Di Heavenly Sword Villa, jika seseorang tidak buta, hal itu dapat terlihat dengan jelas. Saya mendengar bahwa Fen Juecheng ingin membunuh Yun Che di alam rahasia Heaven Basin, tetapi tidak berhasil. Yun Che ini sangat luar biasa sehingga dia menentang keadilan surgawi. Saya kira bahkan para dewa tidak dapat terus menonton, itulah sebabnya mereka menghancurkannya. Ini benar-benar seperti iblis di dunia manusia, momok bagi rakyat jelata. Kenapa aku bukan Yun Che? Nama Yun Che memicu sensasi ledakan di Blue Wind Empire. Hampir di setiap 10 langkah di setiap jalan di kota, orang dapat mendengar nama Yun Che setidaknya 7 atau 8 kali.
Jika dia terjatuh begitu saja, orang-orang akan sangat menyesal dan merasa kasihan, dan bahkan sangat mengagumi dan meratapi praktisi muda yang mendalam itu. Namun dengan bertambahnya rumor mengenai Putri Chang Yue, peri kecantikan beku, dan peri bulan beku, sifat mereka langsung berubah total. Pada saat itu, orang-orang, terutama ketika laki-laki membicarakan dirinya, suaranya akan mengandung pemujaan, iri hati, keterkejutan, kebencian, dan banyak hal lainnya. Pada saat ini, di bawah teras manajemen pedang Villa Pedang Surgawi, di ruang gelap, di bawah titik fokus Blue Wind Empire, Yun Che, yang benar-benar diam seolah-olah dia telah mati selama beberapa hari, akhirnya membuka matanya dengan susah payah.